Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang penilaian, prosedur, dan penyelesaian kredit macet. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Nama saya adalah Prasiska Putri. Yang kedua ada Dinda Suci Ramadana. Yang ketiga ada Dina Amalia. Dan yang terakhir Ika Bella. Adapun pokok pembahasan kelompok kami, yang pertama prinsip-prinsip pemberian kredit, kedua aspek-aspek penilaian kredit, ketiga prosedur pemberian kredit, dan terakhir teknik penyelesaian kredit macet. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. 2.1 Prinsip-prinsip pemberian kredit. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan harus sungguh-sungguh. Kriteria penilaian untuk itu dapat dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Penilaian dengan analisis 5C, yang pertama ada karakter. Sifat atau watak dari orang yang akan diberi kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. 2. Capacity. Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Yang ketiga ada kapital. Untuk melihat penggunaan modal, apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan-laporan keuangan atau neraca dan laporan laba rugi yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solubilitasnya, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Yang keempat ada condition. Dalam menilai kredit, hendaknya juga menilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu kolateral, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminan itu hendaknya lebih besar jumlahnya dari kredit yang diberikan. Selanjutnya penilaian dengan analisis 7P. Yang pertama, personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian di masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya. Yang kedua ada party, yaitu mengklarifikasikan nasabah ke dalam klarifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu. Yang keempat ada purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Yang keempat ada prospek, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. 5. Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang akan diambil atau dari sumber mana saja untuk mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Yang keenam, profitability, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat. Yang ketujuh ada protection. Tujuannya adalah bagaimana agar menjaga kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. Aspek-aspek penilaian kredit. Sebelumnya sudah dibahas mengenai prinsip-prinsip pemberian kredit dengan menggunakan alat SC dan juga 7P. Dalam praktiknya, di samping menggunakan analisis 5C dan analisis 7P, maka penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Aspek-aspek yang dinilai antara lain meliputi 1. Aspek yuridis atau hukum. Nilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha
yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. 2. Aspek pasar dan pemasaran. Aspek yang dinilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan. Ketiga, aspek keuangan. Aspek keuangan adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaannya tersebut. Keempat, aspek teknis atau operasi merupakan aspek yang membahas masalah berkaitan dengan produksi, lokasi, ruangan, dan mesin-mesin. Kelima, aspek manajemen. Aspek ini digunakan untuk struktur organisasi perusahaan, sumber daya yang dimiliki serta latar belakang, pendidikan, dan pengalaman sumber daya manusia. Keenam, aspek sosial ekonomi adalah menganalisis dampaknya yang timbul akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan sosial. Ketujuh, aspek AMDAL merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, air, ataupun juga udara. Prosedur pemberian kredit. Prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit dimulai. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam memilih kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum. Kemudian dapat ditinjau dari tujuannya, apakah untuk konsumtif atau untuk produktif. Secara umum, pemberian kredit oleh suatu badan hukum adalah sebagai berikut. 1. Pengajuan berkas-berkas. Dalam hal ini, pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan ke dalam suatu proposal. 2. Penyelidikan berkas-berkas. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Yang ketiga, wawancara awal. Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. 4. On the spot. Merupakan kegiatan pemeriksaan dengan meninjau berbagai macam objek yang dijadikan usaha atau jaminan, dan hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara awal. Yang kelima, wawancara 2, merupakan kegiatan perbaikan jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah melakukan on the spot di lapangan. 6. Keputusan kredit. Keputusan kredit dalam hal ini menentukan apakah kredit akan dicairkan atau ditolak. 7. Penandatanganan akad atau perjanjian lainnya. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari putusan kredit. Maka sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit. Ikat jaminan dengan hipotek dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga si debitur mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikannya. Teknik penyelesaian kredit macet. 1. Rescheduling. Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang, pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali. Dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. 2. Reconditioning. Maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti A. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok. B. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh, jika bunga per tahun 20% per tahun diturunkan menjadi 80% per tahun. D. Pembebasan bunga. Dalam pembebasan bunga, suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut, akan tetapi akan mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas. 3.
Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah. 4. Kombinasi merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara rescheduling dengan restructuring, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda, atau reconditioning dengan rescheduling, misalnya jangka waktu diperpanjang, modal ditambah. 5. Penyediaan jaminan merupakan jangka terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya